Yang kedua ada kategori yang disebut dengan akhlak sayyi'ah. Akhlakul hasanah itu ada kalau diartikan akhlak yang baik. Akhlakul sayyi'ah adalah akhlak yang akhlak yang baik itu yang seperti apa? Akhlak yang baik itu adalah akhlak, perilaku, perbuatan, ucapan, hati yang sesuai dengan aturan-aturan agama. Pasti disebutnya akhlak baik. Kalau akhlakul sayyi'ah itu suatu hal perilaku, ucapan, bahkan isi hati kita yang bertentangan dengan syariat, namanya akhlakul sayyi'ah. Pengertiannya seperti itu. Kalau akhlakul sayyi'ah maka balasannya adalah dosa. Kalau akhlakul hasanah balasannya maka adalah pahala dari Allah. Akhlakul sayyi'ah mendapatkan kebencian dari Allah, akhlakul hasanah mendapatkan ridho dari Allah. Ini penting nih. Dalam hidup ini kita kadang tidak lepas daripada ini, betul? Ketika seorang imannya naik, maka dia kecenderungan akan melakukan akhlakul hasanah. Tapi ketika seorang imannya melemah, maka dia akan cenderung melakukan banyak perkara akhlakul sayyi'ah dan sedikit melakukan akhlakul hasanah. Kawan? Ini antum. Orang yang melakukan akhlakul hasanah, baik hubungannya dengan Allah atau hubungannya dengan bersama manusia, maka dia akan mendapat keridhaan dari Allah, akan mendapat kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mengapa orang mendapatkan kehinaan di alam dunia ini? Mengapa orang mendapatkan kehinaan, mendapatkan kemudaratan, mendapatkan musibah, siksa dari Allah? Karena sebenarnya perilaku akhlakul sayyi'ah ini pada dasarnya. Gak mungkin orang akhlaknya baik itu akan mendapatkan penderitaan, kecuali penderitaannya itu adalah cobaan yang akan menjadikan dia naik derajat sebenarnya. Beda, seorang mendapatkan satu bencana. Bencana bagi orang yang akhlakul hasanah itu adalah cobaan, akan menaikkan derajatnya seorang itu. Kalau sekarang bencana itu menimpa kepada orang-orang yang ahli maksiat, orang kafir ahli maksiat seperti kita, na'udzubillah, itu mungkin peringatan dari Allah, mengingatkan kita bahwa perilaku kita itu sebenarnya salah loh, kamu berubah loh. Ini penting nih. Ya. Lebih spesifik lagi, sebenarnya tema kali ini adalah ini, satu adalah tema kali ini nih, saya di SMS itu. Satu adalah temanya nih tentang tawadhu. Dua tentang tawakal, tiga tentang tobat. Ini tema hari ini katanya lebih spesifiknya pada ini. Ya. Ini akhlakul hasanah nih sebenarnya. Perilaku yang baik loh, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan nih. Saya menerangkan satu dulu biar lebih jelas. Lihat. Tawadhu nih. Antum tahu enggak tawadhu? Sudah tahu. Tengah, tawadhu. Apa? Lihat. Rendah hati. Apa? Rendah hati. Antum tahu apa? Laki-laki. Rendah hati. Rendah hati. Ya. Perhatikan. Manusia ini itu ada dua arah dalam perilaku jiwa. Satu yang berlebihan, yang melebih-lebihkan, namanya takabur. Ngerti nggak? Yang berlebihan disebutnya takabur, melebih. Ada yang disebut
disebut dengan mengakhirkan, bahasanya terlalu rendah. Namanya itu takhasub atau tadzalul. Takabur ataupun takhasub itu jelek sebenarnya, bukan mahmudah. Nah, di antara takhasub dan takabur ada yang namanya tawadhu. Tawassut namanya tengah-tengah. Lihat nih, antum terlalu rendah juga jelek, kan tidak? Terlalu merasa rendah banget juga jelek. Namanya takhasub. Orang terlalu berlebihan pun namanya takabur. Itu semuanya sayang. Yang baik itu adalah tawassut. Antara takhasub dan takabur ada namanya tawadhu. Kalau dia ada sama kita tadi rendah hati. Kalau orang takhasub itu apa? Rendah diri ya. Gila rendah diri. Paham gak? Nih, perhatikan. Tawadhu. Jadi ada takabur, ada lawan takabur, takhasub. Nah, takhasub. Tengah-tengahnya ini adalah tawadhu sebenarnya. Perhatikan nih, ini penting, rendah diri nih. Saya ingat dari Rasulullah, man takabbara qada'ahu Allah, wa man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Dibalik sebenarnya. Wa man tawaddu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara qada'ahu Allah. Ini penting nih. Barang siapa yang tawadhu, ini penting, maka rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat, pasti akan mengangkat derajatnya manusia. Barang siapa yang takabur sebaliknya nih, bersombong-sombong, maka qada'ahu Allah, maka Allah pasti akan merendahkannya, menghinakannya. Ini penting nih dalam hidup ini. Ya, antum kategori sombong apa takabur? Apa takabur? Awal. Masuk. Antum? Akhirnya? Ini bahaya loh. Kenapa orang takabur? Pada dasarnya orang takabur itu ingin kehormatan. Ya kan? Ingin dimuliakan, ingin dihormati. Pada dasarnya orang takabur. Tetapi balasannya bukan kemuliaan apa yang diinginkannya. Tetapi balasannya justru akan dihinakan oleh Allah. Orang ingin mulia itu bukan takabur caranya. Tawadhu. Tidak ada suatu orang manusia pun dalam muka bumi ini sejelek-jeleknya orang yang senang terhadap orang takabur. Antum kan banyak dosa kan kayak Anda sama, ya kan? Antum banyak dosa apa banyak pahalanya, banyak taatnya? Antum banyak ibadahnya apa banyak dosanya, Anda tanya. Banyak dosanya kan? Tapi sebanyak-banyak dosanya kita, kalau ditanya, antum senang gak sama orang takabur? Enggak. Orang lain pun sama nggak senang sama antum kalau takabur. Ngerti nggak? Awal senang sama orang takabur. Orang lain pun sama kalau antum takabur tuh nggak senang. Kenapa orang takabur? Karena itu, dengan ucapannya dia ingin dihormati, dengan ucapannya dia ingin dimuliakan. Tetapi yang didapat sebenarnya hakikatnya justru Allah akan merendahkannya. Yang dapat adalah kerendahan. Orang akan menghinakan, orang tidak senang semua. Tapi antum lihat, orang-orang yang tawadhu dari segi ucapannya suka merendah, ngerti nggak? Perilakunya enggak menampakkan kesombongan. Siapa orang yang benci sama mereka? Jarang, nggak ada. Antum senang sama orang tawadhu? Dari segi ucapannya. Kita pun secara manusiawi senang, ngerti nggak? Orang terlalu gede ngomong itu nggak disenangi orang. Penting, dengar. Lanjut nih. Lanjut. Serius nih. Kawan. Tawadhu loh. Ini penting. Untuk menghilangkan tawadhu harus tahu takabur.
Takabur itu, pengertian takabur itu lihat. Nazrul mar'i nafsahu, nazara al-mar'u nafsahu isti'zoman. Seseorang itu melihat dirinya ini mulia, agung, lebih melihat dirinya sendiri loh. Dan melihat orang lain rendah, namanya takabur. Ngerti gak? Ini termasuk sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Rasulullah mengatakan itu. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hati ada perasaan takabur walaupun sekecil zarah. Tidak akan masuk surga loh. Kita, naudzubillah, ini masuk surga. Mau. Kebalikan surga apa? Nah, tidak akan mau surga artinya apa? Masuk apa? Barang siapa yang dalam hati masih ada perasaan takabur walaupun sekecil zarah, bayangkan. Takabur ini sifatnya iblis. Antum tahu nggak? Iblis ini satu riwayat dulunya ahli ibadah, tinggal di surga. Bahkan para malaikat pun takjub melihat kesolihan, melihat kesungguh-sungguhan ibadahnya iblis. Ya. Para malaikat yang lain, para malaikat pun cemburu. Mereka bukannya bertakjub. Ribuan tahun mengakui adanya Allah. Kadang orang bersama sekarang nggak mengaku adanya Allah. Ada kan yang ada Islam sekarang. Setan aja ngaku adanya Allah sekarang. Ada yang ateis nggak gitu? Di TV ada yang ateis nggak? Ada sih. Kalah sama iblis itu. Iblis itu dilaknat oleh Allah, tapi iblis ngaku adanya Allah. Bayangkan. Iblis ini dulunya ahli ibadah. Kenapa Allah melaknat iblis? Gara-gara satu perbuatan dosa apa? Perasaan takabur. Ketika Allah menyuruh sujud kepada iblis, kepada Adam, hei iblis, sujudlah kepada Adam. Iblis menolak dan takabur hatinya. Dia mengatakan kepada Allah, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan engkau dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Api sama tanah, muliaan api. Aku tidak mau sujud kepada Adam. Karena sifat takabur itu Allah melaknat iblis sampai sekarang, sampai pada akhirnya iblis itu pasti masuk neraka. Ya, kalau antum sombong itu kelakuan iblis betul. Makanya Allah benci. Siapa yang marah takabur? Hanya satu yang marah takabur. Siapa? Allah. Makanya Allah itu adalah apa? Dalam bahasa Muslim Allah al-mutakabbir. Haknya Allah. Kalau orang takabur merebut haknya Allah. Bukan merebut, memposisikan diri sebagai sifatnya Allah. Dan itu perbuatan ala perbuatan iblis. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu min kibr. Allah tidak akan memasukkan surga kepada orang yang dalam hati ada perasaan takabur walaupun sekecil zarah. Apa benar? Ini penting. Perhatikan ini. Bahkan dengan sifat takabur orang amal-amalnya akan hilang semua. Bayangkan. Tidak diterima, terhapus amal-amalnya karena perasaan takabur. Ada takabur, ada ujub, hampir sama. Kalau takabur itu ada lawannya. Anda lebih bagus daripada antum. Adalah segi ucapan dan segi hati pun sama daripada dia dengan aku. Tapi kalau ujub ini nggak ada lawannya, sama juga itu. Ujub itu tiba-tiba kamu dalam hati lagi diam, saya teh ganteng. Tiba-tiba, kalau saya teh yang paling cantik di dunia. Siapa? Perasaan itu antum apa? Pernah nggak? Nggak? Antum pernah nggak? Aku teh ya paling ganteng si ITB. Ada? Pernah nggak lakukan tuh? Nah, ini nih. 7. Semuanya ini sifat iblis.
Termasuk minal khaba'is, di antara sifat hati yang paling jelek di antara itu takabur. Itu sifat hati loh. Tetapi sifat hati itu tampak, yang namanya perasaan itu tampak dari perilaku. Ngerti nggak? Penyakit hati. Tetapi penyakit hati itu ditunjukkan dengan perilaku. Dari ucapan pun terlihat. Ucapan itu menggambarkan hati seseorang. Bahkan cirinya para ulama, Imam Ghazali mengatakan begini, ciri orang takabur itu. Idza wa'iza, bukan. Ketika dia diberi nasihat terhadap perkara taat, orang takabur, maka dia akan menolak. Anu kalau kayak gitu apa? Anu tiba-tiba namanya manusia kadang hilaf, ngerti nggak? Antum ada yang mengerti entah teman, entah saudara, entah orang tua, antum menolak mentah-mentah atau malah marah, merasa gengsi, awas, itu artinya antum punya perasaan takabur. Harus sampai ada antum, Kak, jangan begitu, dosa. Antum kalau marah, tahu apa kamu masih kecil? Antum kalau bilang seperti itu, artinya apa? Dalam hati antum itu ada perasaan takabur. Cirinya dalam perilaku adalah itu, ketika diberi nasihat maka dia akan menolak. Cirinya loh. Bahkan para ulama mengatakan, dan ketika dia memberikan nasihat maka dia akan marah-marah dengan emosi. Suka antum gitu. Kalau ngomong sama orang dengan kebaikan, makanya kamu jangan begitu juga, kayak marah gitu. Jadi dengan emosi nanti. Takabur namanya. Antum memberikan nasihat sama orang dengan amarah. Itu tanda takabur sebenarnya kata para ulama. Harusnya bernasihat ini baik-baik. Antum marah sama orang kadang, sama adik antum, kamu ini nggak benar hidupnya. Orang takabur itu seperti itu. Ketika dia diberi nasihat menolak, ketika dia menasihati pun dengan cara yang marah-marah, ghadab. Karena kalau tidak ghadab itu orang nanti tidak takut, karena dia ingin punya keinginan yang dihormati sama orang. Ya, makanya dia kalau memberi nasihat marah-marah. Antum kalau gitu apa? Maksudnya. Kamu nih, ini takabur loh. Haram masuk surga. Berarti kan? Takabur ini penting. Kadang orang takabur bisa dengan ilmu. Berarti kan? Kadang orang takabur dengan ilmu. Haram itu. Dosa. Daripada antum dengan aku lebih pintar daripada kamu. Itu takabur. Ya. Takabur dengan ilmu. Antum setinggi-tingginya pendidikan antum di ITB ini kuliah. Lihat orang yang ke kuliah. Antum jangan sombong. Jangan merendahkan mereka. Sama. Antum nih. Jadi hakikatnya ilmu ini, hakikatnya ilmu adalah ya'rifu nafsu wa rabbahu. Hakikatnya ilmu itu adalah dia bisa mengenal dirinya dan Allah. Dia bisa mengenal dirinya dan Tuhannya. Itu hakikat ilmu. Jadi kalau antum tamat tinggi pendidikan jadi tambah sombong, merendahkan orang-orang yang nggak kuliah, merendahkan orang di pinggir jalan, itu antum takabur dengan ilmu. Kamu pernah nggak tuh lihat sepele pada orang? Pernah? Apa dia? Gak ada bapaknya. Pernah? Bisa apa dia? Bener? Ada orang di masyarakat gitu, nggak kuliah tapi dia hormati. Antum tiba-tiba datang ITB, tiba-tiba bisa apa sih dia? Kok dulu amati sama dia? Dengan aku sombong ilmu.
Kamu nih. Yang kedua, sombong dengan amal. Ini penting. Gak boleh. Sebaik-baiknya perilaku antum. Nih, sebaik-baiknya perilaku antum. Antum jangan merendahkan orang yang kelihatannya lebih rendah daripada dari segi amalnya. Bahkan para ulama sama contohnya begini nih. Ulama betul tawadhu. Kalau antum melihat anak kecil, itu dalam hati antum mengatakan begini, kata para ulama. Oh, mendingan dia belum balik. Kalaupun berbuat salah dia tidak dapat dosa. Coba kalau saya udah balik berbuat maksiat dapat dosanya. Kalau anak kecil yang belum balik mah berbuat apapun nggak dapat dosa. Oh, kalau begitu mulia anak kecil daripada saya. Terus seperti itu. Antum melihat orang tua yang ibadah, antum berpikir positif. Ya Allah, dia mau ibadahnya lebih duluan daripada aku. Dia lebih mulia. Gitu kan ya? Aku mau baru saja ibadah juga. Dia udah tua, mungkin udah banyak pahalanya. Tahu? Sehingga kita menghormatinya. Ketika kita melihat orang tua kafir atau orang kafir atau lihat orang kafir pun sama. Ya Allah, yang namanya hidayah itu tidak tahu. Nauzubillah. Yang dinilai Allah itu nanti husnul khotimah atau tidak artinya. Yang nauzubillah siapa tahu, nauzubillah kita kan nggak mau siapa tahu husnul khotimah. Siapa tahu itu orang kafir itu ketika dia mau mati tiba-tiba masuk Islam, semua dosa diampuni kalau masuk Islam itu. Aja kita menghormati juga. Ketawaduan seorang. Jadi ketika melihat siapapun, kita melihat dari sisi positifnya. Itu tawadu. Ngerti nggak? Kalau antum melihat seorang dari sisi negatif terus, antum bakal sombong. Paham? Ini penting. Kebanyakan orang kan lihat dari sisi negatifnya, jarang melihat dari sisi positif. Kalau antum lihat seseorang dari segi negatifnya, semua orang ada. Ngerti nggak? Semua orang ada salahnya nggak? Semuanya ada salahnya. Ada sisi negatifnya. Selalu ada kekurangannya. Nggak ada orang sempurna dalam muka bumi ini. Ya, permasalahannya kadang orang, nih, kebiasaan kita nih, sukanya melihat kelemahan orang lain, lupa dari kelemahan kita sendiri. Nih, man aradallah idza aradallahu, jika Allah menghendaki kepada seseorang khairan, kebaikan, idza aradallahu khairan, jika Allah menghendaki kepada seorang itu kebaikan, maka di antara cirinya adalah satu, orang ini mengetahui kesalahannya. Ma'rifatu uyubi nafsi. Mengetahui kelemahan-kelemahan dirinya sendiri. Allah jika menghendaki kebaikan kepada seorang, maka seorang itu akan diberikan kemampuan oleh Allah, perasaan oleh Allah, mengetahui kelemahan dirinya sendiri. Kalau antum tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, artinya apa? Allah menghendaki kepada antum itu jelek. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, orang akan sering introspeksi tentang dirinya. Orang tersebut dibimbing ke arah yang baik sebenarnya. Karena apa? Kalau orang sadar terhadap kelemahan dirinya, kalau orang sadar terhadap kekurangan dirinya, maka orang dengan sendirinya tiap hari akan terus berubah perilakunya dari yang jelek kepada yang baik, merubah aib-aib dirinya, kelemahan-kelemahan dirinya kepada hal yang sempurna. Tapi kalau orang tidak mengetahui aibnya sendiri, hanya melihat kelemahan orang lain, bayangkan, dia tidak akan ada perasaan ikhtiar untuk merubah dirinya.
Paham? Oh ya, lemas banget sih semuanya. Lah anak ke bawah lemas kalau gini nih. Iya, benar. Tapi ya, mengetahui kelemahannya sendiri. Kalau Anda lihat orang negatif terus, semua orang gak ada yang sempurna. Ini wah dia ngapain jelek. Ini wah dia sama tukang ini. Oh dia sama tukang ini. Lalu siapa yang benarin dalam kaum ini? Seperti itu. Berarti kan, kalau ingin jadi orang baik, antum lihat orang lain semuanya dari sisi positifnya. Dan lihat diri kita sendiri di sisi negatifnya. Supaya apa? Kita melihat sisi negatifnya dari diri kita sendiri. Supaya kita mau merubah. Bisa merubah. Kalau antum melihat diri sendiri kebaikannya, lupa kelemahannya, antum perilakunya semakin jelek, semakin sombong, berarti nggak? Sama? Jadi lapar lihat antum ini kan? Kenapa ya? Lanjut nggak ya? Ayo Ustaz. Pertanyaan? Apa-apa? Apa? Ya coba. Mananya tuh? Apa namanya? Terkait takabur gitu. Jadi kalau kita misalnya sebenarnya di kampus itu mimpin suatu organisasi atau nah itu kan terkadang kita kayak harus butuh ketegasan gitu ya untuk biar respect gitu loh. Jadi kayak kita gengsi gitu loh kalau langsung turun membantu ke staff-staff kita gitu. Jadi itu udah termasuk takabur gitu kan. Jadi maksudnya gimana? Gimana maksudnya sebaiknya gitu ketika gitu. Soalnya kan butuh kayak kalau kita nggak agak sulit gitu mendapat respect dari ini perhatikan. Ini perhatikan. Kalau imam ingin dihormati orang, nih, justru kamu bisa menghormati orang lain. Semakin seorang menghargai orang lain, pada dasarnya menghargai dirinya sendiri. Ini penting. Sekali lagi, semakin antum bisa menghargai orang lain, pada dasarnya menghargai diri sendiri. Semakin antum bisa menghormati orang lain, maka pada dasarnya antum menghormati dirinya sendiri. Antum mimpin satu perusahaan, mimpin satu organisasi, antum semakin bisa menghargai anggota antum. Pada dasarnya antum menghargai diri sendiri. Efeknya justru orang akan malu sama antum. Sebenarnya. Karena kehormatan ini pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Hakikatnya loh. Secara zahiriyah ukuran manusia, kehormatan itu sebenarnya adalah karena perilaku seseorang. Paham? Ada istilah menjaga jarak. Kalau ada jaga jarak, kalau ada mimpin dengan bawahan. Artinya apa? Bukan menjaga jarak itu bukan berarti tidak boleh kita membantu mereka, bukan. Menjaga jarak itu artinya bisa memposisikan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya menjaga jarak. Tawadhu ini seperti itu sebenarnya. Tawadhu ini berbuat adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya antum ketika antum jadi pemimpin, ketika antum harus marah, ya marah, nggak apa-apa. Tetapi bukan berarti antum tidak menghargai mereka. Karena pada saatnya marah dan harus marah karena kebenaran, antum marah. Ngerti kan? Jangan loyo. Juga karena antum tawadhu pada saatnya anak-anak salah gitu ya, antum tawadhu diam aja, salah juga. Tawadhu itu bukan seperti itu. Tawadhu itu antum menempatkan sesuatu pada tempatnya, bersikap adil, ngerti nggak? Tetapi sekali lagi, semakin antum bisa menghargai orang, pada dasarnya antum menghargai diri sendiri. Saya nggak tuh, coba. Antum bisa menghargai orang sama setiap antum ketemu orang lain, contohnya sifat tawadhu. Yang paling duluan membaca salam itu paling mulia dari hadapan tawadhu namanya. Yang paling pertama nanya itu tawadhu orang. Antum sama orang duluan terus ketemu teman. Bro, kalau bahasa sekarang kan nanya duluan atau yang paling bagus, assalamualaikum. Itu
bentuk ketawaduan. Jarang orang yang seperti itu. Rata-rata orang menunggu karena apa? Karena gengsi. Takabur sebenarnya. Bentuk ketawaduan seorang adalah di antara bentuk buktinya. Orang mau mendahului nanya, orang mau mendahului membacakan salam, itu bentuk ketawaduan sebenarnya. Coba, antum kan santai aja. Kalau dia masuk ada bahasa, Anda sih terserah dia. Kalau dia nggak nanya, Anda nggak rugi. Sama gitu kan? Ngapain juga saya nanya duluan? Ada orang banyak yang ucapan itu. Biarin aja, dia saya. Kalau dia nggak nanya, ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak bakal nanya duluan. Siapa yang butuh? Kalau soal seperti itu kan, siapa yang butuh? Anak nggak butuh. Bentuk takabur seperti itu sebenarnya. Seorang atasan kalau mau bertanya seperti itu, mendahului bertanya, orang-orang itu bawaannya akan hormat pada dasar. Benar, coba aja tuh menurut saya. Antum sebagai ketua unit mahasiswa nih, ketemu anggotanya nggak pernah nanya, bukan semakin baik sebenarnya. Bukan semakin didengar sebenarnya. Bisa orang akan beranggapan antum ini angkuh, sombong, menjaga jarak. Tapi kalau antum tawadhu, setiap ketemu orang yang antum kenal atau tidak kenal, antum duluan, itu bukan berarti merendahkan diri, bukan. Itu bentuk ketawaduan, kita menghargai orang. Yang salah itu tadi, ketika saatnya harus marah, karena kita sebagai ketua tanggung jawab di dunia wal akhirah, ketika ada kesalahan kita diam saja dengan alasan tawadhu, salah seperti itu. Paham nggak? Ini penting nih. Paham nggak? Tawadhu. Ego itu apa sih? Gengsi itu apa sih? Yang memberikan kehormatan siapa? Antum kalau baca Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Apa kan? Wa tanzimul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in. Allah yang mempunyai semua kerajaan, Allah yang memiliki kekuasaan. Tu'til mulka man tasha. Diberikannya seorang itu kekuasaan sekehendaknya Allah. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Siapa yang mengangkat kehormatan manusia ini? Anda coba. Siapa? Allah. Allah, bukan manusia. Antum mencari kekayaan hanya ingin dihormati orang. Ketika antum samsara, antum dihina orang. Percaya nggak? Antum nih banyak uang, antum orang kaya, dekati orang wajar nggak? Karena rata-rata orang senangnya dunia. Ketika antum sengsara, pahit, belum tentu orang datang. Banyak kejadian dalam hukum seperti itu. Anak pernah bertemu beberapa orang pengusaha seperti itu. Sampai pernah berkata, bilang langsung ke tempat dan bilang, Ustaz, iya benar. Dulu waktu saya maju usahanya, kayak gula, dikerudung semut. Teman-teman dari mau datang, nggak ditelepon pun datang sendiri. Tapi saya kenapa ketika usaha saya bangkrut, nggak ada satu orang pun yang dulu kumpul itu saya kesini, datang ke sini. Artinya Allah yang mencabut, Allah yang memberikan kehormatan. Cuma permasalahannya, kadang orang mencari kehormatan dengan dunia, padahal tidak. Kehormatan itu pada dasarnya dengan perilaku kita. Allah yang hakikatnya Allah, tetapi agama menganjurkan berakhlakul hasanah, tawadhu'lah, Allah akan mengangkatnya. Orang yang berakhlak baik, mau miskin mau kaya, tetap akan dihormati orang. Dihargai orang. Benar? Coba tuh. Antum perilakunya jelek. Antum orang kaya kadang-kadang perilakunya jelek nih. Kadang sombong, tapi orang banyak tuh datang. Ngerti nggak? Kadang pembantu tuh sampai dimarah-marahin yang habis-habisan. Kamu goblok macam-macam, tapi orang dekat terus sama dia. Kenapa? Ada virusnya.
hancur perusahaannya, perilakunya jelek, orang akan benci, orang akan menjauhi. Masuk kan ya? Ada pertanyaan nggak? Penting nggak nih? Rasulullah itu pemimpin. Rasulullah itu sama masyarakat dekat. Rasulullah jaga semua orang fakir. Lihat tuh, perhatikan. Ciri orang tawadu lagi, ciri orang tawadu adalah mau bergaul dengan orang fakir, mau bergaul dengan orang-orang fakir, mau bergaul dengan orang-orang yang dihinakan manusia. Antum gengsi nggak bergaul sama orang fakir, orang miskin? Gengsi nggak? Malu? Yang ketiga, nasab. Orang banyak takabur dengan nasab. Tahu nasab nggak? Turunan. Turunan. Saya gini-gini turunan Raden loh. Apa urusannya? Apa kamu? Saya ini turunan ulama tuh nggak? Jangan macam-macam sama anak. Itu ketakaburan seorang. Nggak boleh kayak gitu. Antum ngomong turunan ulama tuh macam anak turunan nabi, ngerti nggak? Hah? Nabi. Anak turunan nabi bukan? Iya. Hah? Nabi Adam. Nabi Adam. Itu ada. Antum jangan macam-macam, anak ini turunan wali loh. Anak turunan Sunan Kalijaga. Anak ini turunan ulama di Badung loh. Anak ini turunan ulama di Jawa loh. Anak ini cucunya ulama loh. Haram menghukumi orang sombong dengan nasab. Yang dilihat oleh Allah apa? Ketakwaan seseorang. Mau turun apa, mau turun apa, yang penting orang ini takwa kepada Allah. Itu mulia di hadapan Allah. Nasab nggak ada masalah. Nasab. Sebagus-bagus antum nasab, antum turunan darah hitam. Antum turunan apa? Antum turunan darah putih. Darah putih itu apa? Ada dapetnya? Putih. Banyak. Saya ini turunan Sunan Gunung Jati loh. Anak mau Cirebon loh. Jangan macam-macam anak ini. Cucunya bulu saya ini Syekh. Terus kamu ini suka sholat enggak? Enggak. Wah, ngapain kamu ngomongin turunan kayak gitu? Nasab ini nikmat. Bagian dari nikmat itu nasab memang. Tetapi kewajiban bagi orang yang dikasih nikmat itu apa? Bersyukur. Bersyukur. Syukur itu dengan apa? Dengan perilaku ibadah kepada Allah. Antum turunannya bagus, nikmat. Turunan Sunan Kalijaga, turunan Sunan Gunung Jati, nikmat. Syukuri dengan apa? Tiru lo kelakuannya lo. Tiru lo perilakunya, bukan dengan nasab, bukan karena nasab. Justru antum namanya kufur nikmat. Antum turunan Sunan Gunung Jati, tapi antum perilakunya tidak mengikuti perilaku Sunan Gunung Jati. Awas. Suka ada kan kayak gini sama. Anak ini anaknya wali kota loh, apa hubungannya? Kamu nggak? Bentuk kesombongan loh itu, kayak gitu. Siapapun orang yang dalam muka bumi ini, turunan siapapun, kalau dia hanya takwa kepada Allah, mulia di hadapan Allah. Mau anak petani, anak jenderal, anak rektor, anak dosen, yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Paham nih? Awas. Lanjut. Lanjutkan. Lanjut. Nah, kelihatan tuh lemes semua. Nggak tahu ngerti, nggak tahu ngantuk, nggak tahu kepaksaan, nggak tahu. Ya. Satu ilmu, orang biasa sama dengan ilmu, dua sama dengan amal, tiga sama dengan nasab, empat sama dengan mal. Tahu mal nggak? Harta. Antum kaya nggak hidup? Yang kaya itu Allah, ngerti nggak? Kekayaan itu ada di sini. Kekayaan sebenarnya.
Banyak orang bergelimang harta, perasaannya sengsara terus. Ada nggak? Banyak orang bergelimang harta, mobil 5, rumah 4, istri 8. Ada nggak? Tapi kadang orang merasa sengsara terus, ngeluh terus orang. Artinya apa? Harta itu tidak menjadikan kaya dirinya sendiri. Antum hidup suka putus asa? Pernah putus asa nggak hidup? Pernah putus asa nggak? Ahwan, antum pernah putus asa nggak hidup? Astagfirullahaladzim, jangan nih. Optimis. Perhatikan, kekayaan itu ini. Allah kalau mencukupkan dirinya, maka dia disebut kaya. Kadang orang banyak hartanya, hatinya kering, merasa kurang terus, ngerasulah terus, hidupnya gimana? Hidupnya gimana ya? Padahal perusahaan punya, mobil punya, istri punya, rumah punya, hidupnya kadang ngerasulah terus. Yang mencukupkan seseorang itu adalah Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Guru anak dulu cerita, saya bilang begini. Santri-santri, yang mencukupkan hidup ini adalah Allah. Antum harus yakin itu. Bukan harta, bukan materi. Materi harta itu sebagai wasilah untuk ibadah kepada Allah. Yang mencukupkan antum itu Allah. Anak dulu mondok tuh jangan dikasih bekal. Anak itu sebenarnya orang kaya, atau orang kaya semua. Ya. Anak mondok kuliah dulu bekalnya 50.000 sebulan. Kamu bisa nggak kayak gitu? Benar loh. 50.000 anak sebulan. Ini cerita sebagai ibarat hidup. Sampai anak pernah ngalami bukan frustasi ya. Jadi ngalami kok orang lain mah banyak wah betul kan? Ada yang dikasih 300.000 sebulan itu kan, ada yang dikasih 500.000. Sampai ada yang pikir mau berhenti pesantren kuliah, kasih sama orang tua. Orang tua kan nggak mau. Pulang ke rumah, orang tua bilang begini, ini patah yang lebih penting. Anak sering ngomong, tentang surullah yang suruh. Tentang surullah yang suruh. Kalau engkau menolong Allah, Allah akan menolong. Artinya apa? Kalau engkau melakukan semua perintah Allah, berusaha semaksimal mungkin mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah pasti akan menolong engkau. Dimanapun hidup antum nih, kawan nih, dimanapun antum hidup, lakukanlah apa perintah Allah, jauhilah apa larangan Allah, pasti Allah akan menolong antum. Yang menjadikan kau seseorang itu apa? Keyakinan. Makanya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil Allah. Sampai guru anak nyantokin ini. Kalau antum enggak percaya santri, Allah yang mencukupi hidup semua orang itu Allah. Kalau antum enggak percaya, coba perhatikan. Setiap santri ini bekalnya beda-beda. Ada yang bekalnya 200.000, ada yang bekalnya 500.000, ada yang bekalnya 1 juta 1 bulan. Secara akal, secara materi, harusnya orang yang dikasih bekal 1 juta itu harus lebih awet daripada orang yang diberi bekal 50.000, betul nggak? Secara akal sebulan, betul nggak? Benar nggak? Tapi kenyataannya, kadang orang yang dikasih bekal 1 juta 2 hari habis. Kenyataan itu.
Kadang ada orang dikasih 50.000 sebulan masih ada sisanya. Artinya apa? Kalau lihat dari segi materi, harusnya sampai 1 juta yang lebih awet. Tapi tidak. Allah yang mencukupi seorang. Tiba-tiba Allah masih perasaan kepada orang dikasih 50.000, tapi dia nggak mau jajan tiap hari. Awet kan uang? Soalnya kasih 1 juta, punya perasaan rakus. Pengen jalan-jalan, pengen beli ini, 2 hari bisa habis kan? Artinya apa? Yang mencukupi seorang itu bukan uang sebenarnya. Apa? Allah. Sekali lagi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Antum ingat, dimanapun antum hidup berusaha berperilaku baik. Buahnya bukan untuk orang lain. Antum berperilaku baik ya, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri sebenarnya. Pada dasarnya hakikatnya untuk Allah kita, karena agama. Tapi secara duniawi sebenarnya efeknya baik diri sendiri. Anda berbuat baik sama orang, yang untuk itu sebenarnya bukan orang lain. Pada akhirnya itu ada untuk kebaikan Anda. Anda berbuat jelek, yang rugi itu bukan orang lain. Walaupun pada dasarnya awalnya mungkin orang tersiksa dengan perilaku kita, tapi pada dasarnya, pada akhirnya yang merugi itu adalah kita sendiri. Ngerti nggak? Yang rugi kita sendiri kan? Ada nggak? Antum belum kesana, jam terus semuanya udah ramai. Antum coba apa? Ada tanya? Belum? Belum? Coba tanya apa? Ya. Maksudnya yang tadi pertama tadi katanya penderitaan itu bisa jadi ujian dan bisa jadi Ya. Kita sebagai muslim kan ya, kita juga kadang membuat salah, kita juga kadang membuat dosa yang mungkin kita nggak akan kayak mengalami dosa-dosa besar. Nah misalkan ya apa yang terjadi sama kita yang kiranya yang nggak enak itu bisa, apakah itu ujian atau azab, kita tahunya dari mana? Ya, bagus. Dari kita berpikirnya tawasul. Tawasul itu tadi, tawasul itu bentuk tawadu, itu tawasul pertengahan. Ketika kita mendapatkan musibah, kita jangan berpikir hanya ini adalah ujian. Ujian itu bagi siapa? Bagi orang yang beriman, beramal soleh. Kalau kita hanya mulai dari sisi itu, kita seakan-akan pada akhirnya akan merasa bahwa kita sudah benar hidup. Benar tak? Oh ini ujian, seakan-akan kita tuh benar hidup. Tawasul tuh. Di selain kita ini harus berpikir bahwa itu adalah ujian, tapi di selain kita harus berpikir bahwa itu adalah ada, berarti kan? Tawasul tuh. Supaya apa? Supaya kita harapan masih ada, perlu berusaha untuk memperbaiki diri ada. Kalau anda berpikirnya azab terus, salah juga, berarti kan? Tahu? Salah juga. Azab. Akhirnya kan kamu, saya kok sholat terus, berarti kan berpikirnya gitu. Kok saya disiksa terus, ngapain juga selama ini? Tawasul tengah-tengah. Di selain ini adalah sebagai ujian karena alhamdulillah kita beriman. Walaupun kita banyak dosanya loh, berarti nggak? Tapi di selain juga kita berpikir ini mungkin peringatan ada, berarti nggak? Supaya kita terus memperbaiki diri. Kalau orang hanya ngomong sebelah ini, nanti orang akan ujung, berarti nggak? Ini ujian. Ujian itu bagi orang yang bertakwa beriman loh. Kalau orang berpikirnya hanya ujian, dia nanti pada dasarnya hanya akan merasa bahwa dirinya sudah baik. Dia lupa terhadap kelemahan dirinya sendiri. Tapi kalau orang tengah-tengah ini diselingin adab, pasti ikut kesalahannya. Ngerti nggak? Oh mungkin saya banyak kesalahan. Tawasul. Ya bentuk ketawaduan itu ini sebenarnya tawasul. Antum salah juga berpikir terlalu rendah, salah juga.
Paham nggak? Di antara bentuk tawadhu itu adalah itu, menempatkan sesuatu adil, di mana sesuatu pada tempat tengah-tengah. Ada lagi nggak? Lanjut deh. Ya. Orang biasa mau dengan ilmu, orang biasa mau dengan amal, orang biasa mau dengan nasab, orang biasa mau dengan mal. Perhatikan ini. Bahkan fil wal jasad. Jasad. Kadang merasa paling ganteng sendiri. Perempuan merasa paling cantik sendiri. Udah nggak ganteng, merasa paling ganteng lihat tuh. Parah kan kalau begitu. Jasad loh. Tapi biasanya saja loh. Nauzubillah kadang-kadang yang nggak normal, kita normal. Kalau suka ada Allah kan seperti itu menciptakannya bermacam-macam ya. Tapi bukan berarti dia lebih mulia apa? Bukan berarti lebih hina di hadapan Allah daripada dibandingkan dengan kita, bukan. Ngerti nggak? Antum melihat orang yang punya kaki sebelah, nauzubillah, kerjanya di pinggir jalan. Antum jangan merasa bahwa dia lebih hina daripada kita di hadapan Allah. Siapa tahu di hadapan Allah mungkin dia lebih mulia daripada kita, ngerti nggak? Allah seperti itu berpikirnya. Kalau antum berpikir seperti itu, maka antum akan berusaha menghormati mereka. Antum bisa menghargai orang, namanya. Hah? Antum tahu? Keridhaan Allah itu tersembunyi. Disembunyikan oleh Allah keridhaannya. Tidak ada satu dunia ini yang mengatakan, para ulama tidak berani mengatakan, tidak bisa mengatakan, tidak pernah ada para ulama mengatakan bahwa ibadah sudah diterima oleh Allah. Ada? Gak bakal ada. Kalau ada orang seperti itu, salah buat orang itu. Allah menyembunyikan keridhaannya. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa ujub, sombong dengan ibadah kita. Melihat orang itu jangan merendahkan orang. Yang tahu hakikatnya ketakwaan siapa? Siapa yang tahu hakikatnya ketakwaan? Allah loh. Kita ini hanya sebatas memandang zahir, ngerti nggak? Zahir. Belum tentu loh. Antum melihat anak pakaian begini, zahirnya kan pakai kopiah, kayak yang alim, kayak yang benar. Antum tahu nggak kelakuan anak di rumah? Antum tahu nggak kelakuan anak ketika anak pergi ke Bali? Nggak tahu kan? Hakikatnya yang tahu kelakuan orang siapa? Allah. Yang tahu isi hati manusia siapa? Allah. Nggak bakal ada orang tahu tentang hati manusia. Hakikatnya yang tahu ketakuan tuh. Antum menghinakan orang. Antum ini pada saat di hadapan antum mungkin terlihat hina, tapi siapa tahu ketika dia pulang ke rumah dia ibadah setiap harinya. Anak satu ketika pernah. Suatu ketika anak ada acara nih, acara band-bandan ada acara band gitu. Ada orang pakai anting. Ini kejadian nyata memang bukan ini. Anting kalau mau ujuk kontrol. Anak kan dulu sama teman-teman santri. Ini kenyataan. Anak nggak nyangka sedikit pun itu. Nyangkanya sama orang-orang itu, ada kayak sholat itu apa gitu. Suatu ketika pas ada itu, ada terdengar ada di masjid. Anak sama teman-teman santri itu ke masjid. Untuk bayangkan yang tadi ada di lapangan itu yang nonton video pakai anting itu, kalau gitu. Pas anak masuk ke masjid, itu udah ada paling depan, lebih dulu daripada anak, bayangkan. Lebih dulu daripada anak ke masjidnya. Di belakang ini udah dulu ada kan? Anak sama santri-santri itu wudu. Pas masuk itu kaget semua. Sudah hidup aja. Artinya apa? Hakikatnya yang tahu ketakwaan itu. Tetapi bukan berarti secara zahir kita harus berperilaku jelek, bukan, ngerti nggak? Karena secara zahir pun ada syariatnya, ada aturannya, ngerti nggak? Paham nggak? Secara zahir pun kita berusaha baik mengikuti agama. Cuma kemuliaan seorang itu, ibadah terima atau tidaknya itu adalah kehendak Allah. Yang tahu hanyalah Allah, disembunyikan oleh Allah, nggak diketahui. Makanya daripada itu kita jangan saling merendahkan orang. Bersikaplah tawadhu.
bisa menghargai orang. Ngerti nggak? Sama nih kan? Ini tawadhu. Susah yang tawadhu itu. Benar. Terus suka ada ucapan-ucapan, apa dia bisa apa sih dia? Coba ada banyak loh kayak gitu. Kadang antar ustaz ada banyak loh. Ini anak-anak bener cerita nggak apa-apa. Kadang antara ustaz aja pada akhirnya bukan ngaji kok. Pada akhirnya kadang mengadu kehormatan. Banyak loh saling menjelekan, saling menjatuhkan. Bahkan antum sama teman-teman aja kadang saling menjatuhkan. Apa artinya? Antum punya sifat takabur. Mau tadi Anda pernah ulangi lagi, ciri orang takabur itu nih, kalau diomongin, dinasihati kebaikan akan menolak. Takabur namanya orang. Kalau sedang menasihati, kalau seorang takabur menasihati apa tandanya? Tadi marah-marah dengan nafsu, ngerti nggak? Ngomongin perkara haknya itu. Oh, apa dia itu? Lagi ngaji kok kadang itu malah menimbulkan, kadang banyak pengajian yang menimbulkan apa namanya, malah ramai, malah musuh-musuhan. Nih kan, dasar. Kadang orang ada yang sombongnya, perhatikan, dengan akorim, apa namanya, akron. Baik. Dengan aljah, maksudnya dengan aljah kekuasaan. Antum jadi pemimpin, sombong, antum takabur dari kekuasaan. Jadi antum menjadi ketua nih, dan anggota di jalan, apa? Aku nggak mau nanya duluan, biarkan bawahan saja. Apa gitu? Takabur dengan kesombongan, sombong dengan pangkat. Padahal antum sebagai ketua memberikan contoh yang baik, bersifat tawadhu, orang akan semakin hormat sama antum, bukan semakin rendah. Coba aja tuh, bukan semakin rendah. Orang tawadhu ini hadis Rasulullah sudah jelas. Man tawadhu'a rafa'ahu, itu hadis Rasulullah. Padahal antum beriman enggak kepada hadis Rasulullah? Ragu-ragu kepada hadis Rasulullah, antum kufur namanya. Kafir namanya. Antum ragu-ragu, enggak yakin terhadap hadis Rasulullah, antum kufur namanya. Enggak percaya sama Rasulullah. Semua hadis Rasulullah itu benar adanya. Al-Quran itu benar adanya, tidak mungkin bohong. Hadis Rasulullah itu enggak bakal mungkin bohong. Rasulullah tidak mengatakan kecuali itu adalah perintah daripada Allah. Man tawadhu rafa'ahu wa man takabbara qadahu Allah. Orang yang tawadhu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak akan terhina. Artinya. Tapi orang yang takabur itu justru akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas antum. Paham? Apa? Ya. Kan kadang kalau misalnya kita ngobrol sama teman kan biar cair gitu kan, pakai canda gitu kan. Wah, aku kan lebih ganteng gitu. Karena canda-candanya itu yang berbau-bau kesombongan gini. Ya. Pas saya mah lebih kaya, itu batasannya gimana? Sebenarnya bergurau itu enggak apa-apa, asal benar, tujuannya kebaikan. Rasulullah kan pernah bergurau, atau cerita yang nenek-nenek itu. Yang ini mau ayah nggak bakalan ada di surga mana ini sampai nangis. Maksudnya sampai nangis kan bisa banyak nenek itu nggak bakal masuk surga. Padahal masuk Rasulullah, nenek ini nanti kalau masuk surga jadi gadis lagi, itu dia jadi muda lagi. Itu misalnya benar. Nah, ketika kita bercanda ini, awas. Antum kalau baca kitab-kitab itu alat. Di antara bentuk yang menjadikan kerasnya hati seorang adalah banyaknya bercanda. Bukan berarti jelek bercanda itu, bukan berarti nggak boleh bercanda. Kebanyakan juga oper itu menjadikan keras hati. Antum sebenarnya untuk bercanda seperti itu sebenarnya nggak ada dosa juga kalau tujuannya hanya tidak dibarengi dengan tujuan hati
sebagai bentuk ketakaburan. Karena takabur ini adalah sifat penyakit hati katanya. Takabur ini adanya di hati. Cuma kadang memang bisa terejawantahkan dalam perilaku. Ngerti nggak? Kalau bilang bercanda nanti mah ya jangan bercanda yang menyempet kesombongan lah, ngerti nggak? Kalau antum tak harus bini mah nggak apa, alhamdulillah ya saya ganteng. Kita ada kan orang alhamdulillah kan, ngerti nggak? Allah berikan kegantengan. Masalahnya apa, laki-laki itu pasti ganteng, ngerti nggak? Nggak ada laki-laki cantik aja. Ada nggak? Hah? Ada nggak laki cantik? Ya kamu ganteng semua laki-laki itu. Tapi kalau sombong itu takabur nih. Takabur itu ada lawannya. Kamu sama saya, katakan saya itu nggak? Itu baru. Takabur itu ada lawannya. Kalau ujub nggak ada lawannya tadi. Ujub itu tiba-tiba dalam hati itu, aku paling ganteng. Ujub. Kalau takabur itu ada lawannya. Antum sama anak. Antum sama anak kita anak tuh, antum bodoh. Sombong itu mana itu? Kamu bisa apa anak nih? Kuliah di ITB antum apa? SMA aja nggak lulusan tuh. Jadi banyak tuh udah berkampungan kayak gitu kan? Sombong. Nah, lagi coba dulu. Apa namanya, masih terkait takabur juga. Jadi kalau misalnya ya kayak sekarang kayak pemimpin itu kan lebih mengunggulkan harus mengadakan kayak pencitraan gitu untuk ya supaya dapat suara gitu atau supaya dipilih. Nah itu bagaimana sebenarnya kalau pemimpin yang calon pemimpin itu? Ya jangan gitu. Berarti kan orang ini jangan mencari citra, tapi mencari lavender aja. Apa lagi? Nggak ada gini. Ngapain sih kita mencari pencitraan agama loh? Yang penting berperilaku baik. Paham gak? Yang penting berperilaku baik. Kejujuran tampakkan. Zaman sekarang ini makanya akhir zaman nih. Akhir zaman karena sejelek-jeleknya orang iklannya baik-baik semua. Paham gak? Orang ini, antum jangan cari pencitraan baik kepada orang. Berbuatlah baik. Tugas kita itu sebenarnya. Paham? Kalau antum makanya ada sifat hati lagi. Ada disebut ria, nanti ini belum mesti takabur. Kategori ria itu apa? Ria itu adalah orang talabus sinahil makhluk atau talul manzilah anil makhluk. Ini dia mengharapkan mencari tempat di hati manusia, mencari pujian dari hati manusia, mencari pujian dari makhluk, namanya dia. Pencitraan itu sebenarnya tujuannya adalah itu, ingin disebut baik sama orang. Kadang kelakuan itu. Antum yang tanya nih, antum jujurlah hati nurani. Sebenarnya antum ini kategorinya orang soleh atau bukan? Jujur antum. Bandingkan sekarang antum ibadah antum, maksiat antum, tidur antum, diukur itu sebenarnya antum ini. Kita nih, jujur, soleh nggak sebenarnya? Jujur antum, bandingkan. Dengan tidur aja antum, jangan dengan maksiat. Tidur sama ibadah antum banyakkan mana? Anak aja dah. Tidur. Nah, tidur antum. Ngobrol sama ngaji Quran banyak mana antum? Ngobrol sama baca Quran antum, misalnya ngobrol banyak baca Quran. Banyak ngobrolnya antum. Coba. Maksiat sama enggaknya antum bayangkan, hitung. Sholat 5 waktu antum berapa menit? 5 waktu satu waktu berapa menit atau satu? Bandingkan dengan masyarakat antum setiap hari. Antum pergi ke kampus, udah ngomongin orang lah, udah marah-marah orang lah, udah lihat paha perempuan di jalan sengaja, paha kuda lah. Enggak artinya lihat orang, apa enggak dosa tuh itu? Dosa kan enggak sengaja, iya pas enggak sengaja enggak dosa. Pas antum pergi terus ya dosa, ngerti enggak? Layak enggak tuh disebut orang soleh? Sebenarnya kita ngaku kita bukan orang soleh, ya kan?
Tapi kadang, kenapa ketika ada orang mengatakan, antum ini orang nggak soleh, sakit hati nggak tuh? Hah? Sakit hati nggak? Orang sakit hati loh rata-rata. Ngapain dia? Dia tuh nggak, bukan orang soleh. Ke kita loh, marah lagi tiba-tiba. Padahal kalau aku ya sebenarnya kita nggak soleh. Gitu. Jangan cari pencitraan dari manusia. Carilah keridhaan Allah. Allah akan mengangkat derajat manusia. Udah itu aja. Mencari keridhaan Allah seperti apa? Itu mengikuti semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah akan mengangkat derajat manusia. Ngerti nggak? Manusia ini bisa dibohongi loh, ngerti nggak? Gitu. Manusia bisa dibohongi nggak? Gampang manusia mah. Antum bilang aku jelek aja. Cari pencitraan sama orang bisa dibohongi. Tapi hidup ini bukan untuk manusia kita ini. Hidup ini bukan di dunia. Hidup ini di akhirat, ngerti nggak? Yang balasan pada akhirnya, balasan yang abadi ada di akhirat, surga atau neraka. Ngerti nggak? Atau bisa pikir itu. Nih wajah ini, antum senangnya kan berbangga sama pejabat. Antum gengsi kan kepada sama orang-orang di bawah antum. Bahkan kadang kalau ngomong sama teman-teman antum, saya kemarin ketemu wali kota lu, saya kumpul begini. Tujuannya apa antum ngomong itu? Ingin disebut terkenal kah? Ingin disebut antum ini terhormat bareng dengan pejabat? Banyak loh orang ngomongin dirinya dengan foto pejabat. Tujuannya bukan kenangan sebenarnya, rata-rata hanya ingin disebut orang besar karena dia bareng dengan pejabat. Bentuk apa itu sebenarnya? Bentuk ketakaburan seorang ingin dihormati orang karena dia banyak kalangan pejabat. Malu orang seperti itu bergaul dengan orang yang di bawahnya. Malu, gengsi, tidak mau bergaul dengan orang-orang fakir. Antum kalau tahu namanya sekarang, dan kalau ada orang hajat kan? Hajat enggak? Antum lihat, jemaah sekarang makanan nggak ada bedanya. Pak, ini tamu untuk tetangga yang jelek. Benar coba makanannya. Ini tamu untuk teman-teman kantor lu yang pejabat. Dibeda-bedakan betul kan banyak. Apa tujuan? Apa tujuannya kayak gitu? Antum kalau percaya, ada seorang teman antum yang biasa-biasa datang ke rumah antum. Kasih apa sama antum? Putih. Datang SBY ke rumah antum, kasih apa? Kasih apa? Apa yang putih? Mungkin kan itu? Artinya apa? Kita tidak bisa menghargai orang, ngerti nggak? Kita menghargai orang masih karena jabatannya. Ini penting lah tuh. Lanjut deh. Lanjut deh. Ustaz. Orang tawadhu itu orang yang mau bergaul dengan orang fakir. Tandanya dan tandanya. Ada orang terhina, dihinakan, kamu rangkul, kamu ajak, tawadhu orang. Kalau antum enggak, satu kelas saja. Kalau ada orang dihinakan, antum menjauhi kok. Takut takut dibarangkan dihina. Antum inginnya sama orang-orang yang pintar, orang-orang yang dihormati lagi, supaya antum terbawa dihormati. Padahal enggak. Justru orang yang tawadhu yang baik itu mulia di hadapan orang yang mau mengangkat orang yang terhina. Oi, ngantuk nggak tuh? Ngantuk udah nih? Takabur. Susah. Minal khobais. Dari sifat penyakit hati yang paling besar itu adalah takabur. Kata para ulama, hadis Rasulullah, salasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang merusak, mencelakakan manusia.
Salasun muhlikatun. 3 perkara yang merusak manusia, mencelakakan manusia, fitnah wal akhirah. Nah, 3 perkara. Yang pertama adalah wasyahun muta'. Apa tahu wasyahun muta'? Syahun muta'. Jatuh pailit, senang. Melihat orang maju, marah. Orang ini di atas lagi ada lagi. Kamu pintar ada lagi pintar. Kamu kaya ada lebih kaya. Setiap orang dimanapun masih seperti itu. Ini bahaya, merusak manusia, mencelakakan manusia kalau orang sudah punya perasaan hasad. Paham nih? Antum tiba-tiba ada teman antum beli motor. Antum tiba-tiba nggak mau nanya, aneh. Kenapa? Marah. Orang lain mendapatkan nikmat itu marah. Pengennya kenikmatan Allah diberikan kepada dia sendiri. Padahal kenikmatan ini yang mengatur siapa? Allah. Hasil loh. Itu mencelakakan manusia fitul wakar. Di mana pun orang yang tidak akan pernah tenang itu. Kamu pintar lagi. Tidak usah Paulus serius toh. Itu kenikmatan Allah yang mengatur. Sama. Nah, turunannya hasud ini adalah bakhil. Kalau hasud itu terhadap kenikmatan Allah, tidak rela, tidak ridho terhadap Allah, segala kenikmatan Allah diberikan kepada orang lain. Turunannya hasud ini bakhil. Bakhil ini apa? Dia pelit, tidak ridho. Ngerti nggak? Kenikmatan Allah telah diberikan kepadanya, dibayarkan kepada orang lain. Sebenarnya anaknya hasud, ngerti nggak? Antum bakhil nggak hidup? Antum bakhil, pelit, keket mengkene itu nggak? Keket mengkene, cedit itu nggak? Apa cedit? Mana gese? Cap jahe, untuk kasiran itu nggak? Antum kayak gitu kan? Paling jeleknya orang, diantaranya adalah orang pelit. Sebaik-baiknya orang ahli ibadah, alim, tapi bakhil, tetap jauh dari rahmat Allah. Bahkan hadis Rasulullah nih. Hadis Rasulullah, as-sahiyu, al-jahilu sahiyu, al-alimu sahiyu, orang alim yang al-jahilu sahiyu, orang alim, orang jahil yang dermawan, itu ahabu, lebih dicintai oleh Allah. Perhatikan, minal alimil bakhil, daripada orang yang alim dan bakhil. Semua kejelekan perilaku manusia bisa tertutupi dengan dermawan. Benar. Coba antum lihat. Kedermawanan seorang ini, benar kedermawanan seorang itu bisa menutupi kekurangan, sifat kekurangan, perilaku kekurangan. Tapi orang yang bakhil, sealim-alimnya orang bakhil, orang alim sealim-alimnya tadi bakhil, itu akan menjadikan dia terbuka aibnya. Ya. Yang nomor satu adalah ini. Yang kedua adalah wahawan muntabakun. Hawan itu apa? Hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti, mengikuti hawa nafsu. Antum hidup mengikuti hawa nafsu tidak akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Tidak ada orang yang mengikuti hawa nafsu akan selamat, akan bahagia. Orang yang bahagia dan selamat itu adalah orang-orang yang bisa sabar. Nafsu ini apa? Cirinya nafsu ini, satu adalah ciri nafsu menginginkan sesuatu yang lazat. Lazat itu yang enak-enak. Ciri nafsu. Maghrib enaknya apa? Tidur.
nonton TV santai. Yang bagus apa? Zaman sholat, ngaji. Tapi nafsu kan pengennya enggak, pengennya gorengan. Nafsu itu dong. Pagi-pagi enaknya apa? Tidur. Tiduran. Kuliah malah nggak? Kuliah pagi. Malah yang kuliah. Pagi-pagi berangkat kuliah malah nggak? Masih. Inginnya nafsu ini apa? Tiduran, apalagi hujan gitu. Itu nafsu. Nafsu itu cirinya itu, inginnya yang lazat-lazat, yang apa? Yang enak-enak. Antum di rumah orang tua antum masak tempe, marah-marah tuh. Karena apa? Nafsu inginnya apa? Daging. Tidak mensyukuri apa yang ada. Nafsu namanya, inginnya enak-enak. Yang kedua ciri nafsu nih, ini penting. Tidak pernah berpikir akibat. Itu nafsu. Tidak pernah berpikir akibat. Yang penting pada saat itu enak. Suka ada kan? Termasuk nafsu. Udah, kalau sudah mau cuma kewe lah. Apa ini? Nafsu. Udah, nanti aja kita mainan sekarang. Apa kuliah udah nanti aja mainan sekarang. Enak. Tidak pernah berpikir akibat nafsu. Yang penting enak duluan. Orang pacaran itu enak nggak? Tidak pernah berpikir akibat. Bahkan sampai orang zina itu, ketika orang zina tidak pernah berpikir akibatnya bagaimana zina itu. Yang penting enak. Yang punya pasangan ya, putusin saja. Wala taqrabu zina. Jangan apa? Jangan mendekati zina. Itu penting. Ustaz sama nggak apa-apa, cara juga benar nggak apa-apa. Orang itu melakukan perbuatan dosa besar karena berani melakukan perbuatan dosa kecil. Terbiasa melakukan dosa kecil, pada akhirnya buahnya akan melahirkan berani melakukan dosa besar. Tidak semata-mata orang zina. Tiba-tiba ada nggak? Orang kenal langsung zina ada nggak? Nggak ada. Kecuali apa pelacur. Tapi orang anak SMP, anak kuliah ini tidak serta-merta kenal semua orang langsung zina. Awalnya apa? Berani melakukan perbuatan kecil, dosa-dosa kecil. Berani terus-menerus. Mengapa orang bisa berzina? Karena awalnya dia berani untuk SMS-an, sayangku, I love you. Awalnya gitu dulu, sayang. Setelah itu apa? Bertemu. Pertamanya banyak orang, kelamaan karena sudah berani berduaan. Ketika orang berani berduaan, berani yang kecil-kecil dulu. Gini dulu, ketemu terang. Karena orang keberanian melakukan perbuatan dosa kecil menganggap sepele, maka akan melahirkan perbuatan dosa besar. Apa? Akhirnya orang bisa zina. Antum punya pacar cepat nikah aja udah. Masalah resesi mah gampang udah nanti lah. Yang penting halal aja dulu. Ya masalah. Nikah aja. Antum apa? Masalah apa? Perempuan terhormat itu ini anak. Ini dengan kedua apa? Dua anak. Perempuan terhormat itu kalau ada orang yang senang sama antum perempuan, dia tidak akan mengutarakan antum. Dia langsung datang ke rumah antum, ketemu orang tua antum. Itu perempuan terhormat. Kalau antum tiba-tiba ada cewek, saya senang sama kamu, jadi kamu, antum tidak ada wibawaan. Antum ini punya orang tua. Jadi kalau ada orang laki-laki yang tiba-tiba ada ketika antum macam jalan-jalan, tolak aja langsung. Bukan tipe aku ini.
kira-kira gitu. Jangan mengikuti nafsu. Kamu tugasnya belajar dah. Mau nikah, nikah aja. Ngerti nggak? Kalau antum belum bisa menikah, jangan pacaran. Jangan bermain api. Jangan berani-berani antum melakukan perbuatan berdosa-dosa kecil. Pada akhirnya terjerumus pada dosa besar nanti. Ngerti nggak nih? Apa hukumnya pacaran? Zaman sekarang kan kadang ada yang macam-macam atas nama agama. Pasal itu boleh kata siapa? Kalau cinta enggak haram. Tapi kalau pacaran kan zaman sekarang asumsinya kan pacaran ini kayak suami istri, ngerti nggak? Coba antum anak SMP pacaran sudah pada gini-gini, pada peluk-pelukan. Coba antum lihat anak SMP. Pacaran tuh kayak gitu zaman sekarang kan. Kalau pacaran itu pengertian pacaran itu hanya sekedar cinta, wajar orang setiap orang punya perasaan senang, ngerti nggak? Yang datangnya entah dari mana nggak tahu kan? Aman? Nikah aja, dasar semua gampang nanti, biar khusyuk antum. Apa? Aduh. Ya? Mau ini tentang menasihati ya terkait yang pacaran ini. Seringkali kan orang kalau dinasihati tentang hal ini gitu ya, ketika kita bicarakannya jangan mendekati zina, mereka kadang-kadang oh ini nggak bakal zina loh gitu. Orang juga banyak gitu ya sekedar ini aja gitu. Itu gimana sih? Ini penting. Orang takabur tuh kayak gitu namanya penting. La kalau hadis begitu. La shaghirata. Tidak ada dosa kecil. Karena apa? Karena terus menerus. Dosa kecil yang terus menerus dilakukan, maka dosa itu akan menjadi besar. Dan itu dosa kecil yang terus menerus itu akan melahirkan. Itu udah pasti sebenarnya. Kata siapa? Bapak kamu melakukan apa? Antum nggak percaya. Nih, orang ini sealim-alimnya orang berduaan terus di kamar atau sering berduaan dengan perempuan, bukan ibu. Sealim-alimnya orang nih, itu berani memegang. Coba. Bahkan sampai ada ulama mautul ilmi bil baghdaiha, itu enggak? Matinya ilmu ini dengan dua paha wanita. Mati ilmu itu. Enggak percaya tuh? Sepita-pitanya antum nih, tahu halal atau haram. Lihat paha wanita mati ilmu, seakan-akan orang bodoh nanti. Udah tahu haram dilihat enggak? Coba tuh. Mati ilmu itu. Santrinya orang, anak nih mau mondok nih, santri-santri semua mondok, santri. Kalau tiap hari berdua sama perempuan, antum coba dari rumahnya nggak niat berbuat zina, tapi antum berdua-duaan, mungkin nggak berduaan jauh-jauh gini semalam? Coba antum, anda tanya, pernah antum berduaan sama wanita nggak pegang-pegang? Bener dari pagi sampai malam lalu berjam-jam ngobrolnya begini? Enggak. Awalnya begitu ya, karena masih malu. Bilangin, jangan menganggap remeh dosa-dosa kecil. Jangan menganggap remeh dosa-dosa kecil. Justru akan menimbulkan dosa besar. Itu penting. Kamu nih, maksudnya habis ya? Ini masih banyak ya? Masih banyak. Cukup apa ya? Nanti bahas minggu depan lagi. Ada pesan lagi nggak? Ya. Tapi di luar konteks. Ya nggak apa-apa. Jadi kan kita kan harus saling nasihat-menasihati dalam kebaikan. Iya betul. Nah, jadi misalnya kita punya teman, nah kita tahu dia gitu, sebenarnya dia salah. Tapi kita juga mau menasihatin dia, mungkin kita juga ngerasa aduh saya juga belum sebaik itu untuk menasihatin dia. Dan kalau misalnya kita coba udah menyampaikan terus dianya juga hebatnya kayak udahlah kayaknya ntar juga bakalan masuk neraka gitu. Terus kita itu sebagai
kita itu bersikapnya gimana? Iya. Begini. Kewajiban kita itu bukan memaksa orang. Kewajiban kita itu adalah menyampaikan. Bahkan walaupun pahit, masalah orang menurut atau enggak itu kembalikan kepada Allah. Karena pada hakikat yang memberikan hidayah itu Allah. Paham nggak? Nih, Rasulullah itu pernah dulu sampai mengatakan, ya Allah, kenapa susah orang-orang kafir ini, orang-orang Quraisy ini masuk Islam? Allah menjawab, hey Muhammad, tugas kamu itu bukan Islam, bukan menjadikan dia ini dapat hidayah. Tugas kamu ini menyampaikan, tabligh. Masalah hidayah ini ada di tanganku, kata Allah. Ngerti nggak? Jadi kita ini mesti tujuan apa perintahnya agama ini bukan memaksa mereka. Perintahnya apa? Atawassaw bil haqq, atawassaw bis sabr. Sampaikan yang penting. Kalau kita tidak menyampaikan dosa, ngerti nggak? Nurut atau tidak, itu kembalikan kepada Allah. Tetapi tidak memutuskan usaha kita untuk terus amar ma'ruf nahi munkar. Tahu nggak? Ya Terus batasan menyampaikannya itu gimana? Soalnya kan kayak tadi kita udah pernah menyampaikan misalnya, tapi dia juga nggak mau. Terus kan kita tetap bersama-sama dia. Nah itu gimana? Jadi dakwah ini selain dengan lisan, dengan perilaku. Tahu nggak? Orang yang perilakunya manfaat, maka ucapannya pun manfaat. Selain kita mengucapkan kepada mereka, tunjukkan perilaku kita ini yang baik, akhlak yang baik. Karena mungkin orang tidak mau mendengarkan kita karena perilaku kita masih jelek. Selain menyampaikan ucapan itu, perilaku kita semakin diperbaiki. Karena sekali lagi, sebaik-baiknya ucapan tidak bisa bermanfaat kadang, tidak bisa didengar kalau perilaku kita jelek. Ya, antum bilang kepada orang sabar, tapi antum tipu pemarah, nggak bakal nurut orang. Ngerti nggak? Jadi ketika kita menyampaikan itu tafakur juga. Mengapa dia tidak mau menerima ucapan itu? Mungkin karena dia menganggap kita masih sama dengan dia. Banyak dosanya, ngerti nggak? Jadi saya gitu, selain kita udah dakwah, tapi dakwah tidak ada ujung sampai mati, nggak ada dakwah. Menyampaikan perkara, mengajak orang terhadap perkara yang baik sampai mati loh. Tahu nggak? Tapi dengan cara baik-baik juga. Tahu nggak? Ya. Terus satu lagi. Ini kan tentang ya takabur tadi, ya. Maksudnya mau banyak hal gitu yang kita sendiri secara sadar nggak sadar melakukannya. Cuma mungkin kita butuh energi gitu untuk kembali selalu evaluasi diri, mengingat diri untuk selalu tawadu gitu. Mungkin bisa dikasih apa yang dilakukan Rasulullah atau sahabat. Ya makanya tadi Anak bilang gitu. Temusal itu gitu. Satu, perhatikan. Kehormatan itu milik Allah. Kemuliaan itu milik Allah. Ngerti nggak? Kehormatan, kemuliaan itu milik Allah, bukan milik manusia. Serajin-rajinnya ibadah kita, Allah menyembunyikan keridhaannya. Tidak ada yang tahu hakikatnya. Di pandangan Allah itu lebih bagus siapa, tidak tahu. Dan caranya itu, kata Imam Ghazali, ketika melihat anak kecil, kita harus bertafakur. Oh, anak kecil mah berbuat jelek juga, enggak dosa, karena belum balik. Kalau kita udah balik begitu, berbuat maksiat dosa. Dengan seperti itu kita bisa menghargai anak-anak, tidak menyepelekan anak-anak, karena anak-anak lebih mulia daripada kita. Ketika kita melihat orang tua yang alim, yang ibadah, kita ibadah bareng-bareng, jangan merasa sombong diri, tapi harus melihat lebih daripada kita. Oh, dia ini ibadah, sama-sama sholat dengan kita, tapi dia mah lebih lama ibadahnya daripada saya.
ya mungkin pahalanya juga lebih banyak daripada saya. Ngerti nggak? Jadi kita bisa memuliakan orang tua seperti itu. Kalau kita melihat orang tua yang banyak dosanya, melakukan maksiat, bodoh, kita juga harus berpikir gini, kata para ulama, kata Imam Ghazali. Oh, dia melakukan maksiat juga karena kebodohan, mungkin karena tidak tahu. Kalau saya mau tahu hukumnya bahwa itu haram, mungkin balasannya akan lebih dasar pada saya kalau saya melakukan maksiat, karena saya tahu. Kalau dia orang tua nggak ibadah itu, mungkin karena nggak tahu, karena bodoh. Berarti nggak? Makanya dia mungkin lebih mulia daripada kita. Bahkan sampai kalau ketika orang kafir ini, yang mau zalim, jangan sombong. Maka haram memvonis orang, menentukan si A atau si B karena kafir masuk neraka. Kalau mengatakan umum boleh, setiap orang kafir pasti masuk neraka, boleh. Tapi ketika ada orang si A namanya Kristen atau kafir lewat ke depan kita, kamu ini neraka ini, kamu, atau kita kena orang, ini kita neraka nih, sini lu. Jangan. Karena apa? Hidayah itu tidak tahu Allah yang memberi. Siapa tahu ketika menjelang matinya dia malah husnul khatimah. Menjelang matinya dia masuk Islam. Kalau orang kafir masuk Islam apa? Dosanya diampuni semua, ngerti nggak? Kita sekarang sholat, apa kita sudah bisa menentukan matinya kita akan husnul khatimah? Tahu nggak? Enggak loh. Tetap dengan seperti itu kita berdoa kepada Allah dan bisa menghormati orang lain. Sekafir-kafirnya orang, bayangkan. Tahu nggak antum? Si A, si B itu matinya bakal baik atau enggak? Enggak kan? Kita juga nggak tahu kan? Itu caranya di antaranya. Dimulai dari sisi positifnya kepada orang itu. Perhatikan, di antara cara menjadikan tawadhu itu melihat dari setiap sudut seorang itu, lihat dari sisi positifnya saja. Kalau mau lihat dari kita, dari siapa? Di sisi negatifnya, supaya kita bisa merubah, ngerti nggak? Kalau dibalik, bahaya tuh. Melihat orang kesalahannya terus, melihat kita kebaikannya terus salah, bakal bahaya, bakal takabur seperti itu. Udah lu ya? Udah, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.